Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benteng umat Islam itu kata Imam As-Safarini di dalam kitab Ridhaul Albab itu ada 5. Ya, benteng inilah yang harusnya selalu kita kuatkan agar pertahanan kita itu kokoh dan tidak mudah untuk dijebol oleh musuh-musuh Islam itu. Dari 5 benteng itu, yang pertama adalah keimanan. Ya, keimanan. Benteng keimanan inilah yang merupakan benteng yang paling kuat, ya, paling kokoh. Makanya keimanan itu akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Ya, keimanan akan melahirkan apa? Keajaiban-keajaiban. Bagaimana kemudian Bilal ibn Abi Rabah bisa bertahan disiksa di tempat yang terik matahari. Sahara Mekah itu cukup panas sekali, tapi karena keimanannya dia bertahan. Ya, begitu pula Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, itu ditusuk dari bawah sampai ke dadanya. Wanita yang pertama kali mati syahidah. Ya. Dan begitulah para sahabat, mereka mengalami derita-derita di dalam mempertahankan keimanannya sampai Allah memberikan kemenangan. Begitu pula yang dialami oleh para ulama rahimahumullah. Bahkan tidak jarang masuk penjaranya karena difitnah oleh ulama-ulama lain. Ya, ulama-ulama lain yang dengki, yang kurang suka, yang memprovokasi kepada penguasa, sehingga akibatnya dia kemudian dipenjarakan. Maka kelola kata-kata yang itu enggak muncul kecuali dari keimanan. Ya, beliau katakan al-jannatu fi qalbi. Surga itu ada di mana? Di dadaku. Itulah keimanan. Ya, orang kalau sudah merasakan manisnya iman, dia akan merasa seperti dalam surga. Meskipun badannya di penjara. Ya, meskipun seseorang mengalami derita. Tapi derita itu ketika diperoleh karena mempertahankan keimanan, maka itu akan menjadi kenikmatan. Wa in sajanuni fasijni khalwa. Kalau mereka memenjarakanku, penjara bagiku tempat untuk menyendiri dengan Allah, berkhalwat. Karena dipisahkan dari manusia, sehingga konsentrasi untuk ibadah, baca Quran, berdoa, berzikir, bermunajat. Dia lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, kalaupun di penjara, mereka tetap merasakan kenikmatan. Nah, yang ketiga, wa in taraduni fatardi siyaha. Kalau mereka mengusirku, kepergianku adalah dharma wisata. Karena itu bagi orang beriman, di mana saja, kapan saja, dalam suasana apa saja, maka dia tetap merasakan kenikmatan hidup. Karena hidup ini adalah ujian. Tidak mungkin orang susah terus, juga tidak mungkin orang senang terus. Makanya pertahankan keimanan kita, karena itulah benteng yang paling menentukan bagi manusia. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4, Allah menyebutkan tentang kualitas iman yang harus kita miliki. Barakallahu sekalian, itulah 5 hal penekanan yang Allah berikan kepada kita agar iman kita utuh. Ya, yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Selalu kalbunya itu connected dengan Allah, sehingga ada rasa takut apabila ada perintah yang diabaikan atau larangan yang ditinggalkan. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah ridha Allah ini. Ya. Man talaba, dalam riwayat Bukhari ini, man talaba ridallahi bisakhatin nasi kafahullahu ma'unatan nas. Siapa yang mencari ridha Allah karena itu manusia marah, apakah balihunya diturunkan, ya kan? Apakah kemudian difitnah, apakah kemudian dipojokkan, apakah dipersekusi ataupun yang lainnya, Allah akan jaga dia dari perilaku manusia yang banyak itu.
Tetapi sebaliknya, wa man talaba ridwan nasi bi sakhatillah au kalallahu ilaihin nas. Sebaliknya, siapa yang mencari ridhonya manusia menyebabkan dia dimurkai oleh Allah, maka Allah lepaskan dia dicabik-cabik oleh manusia. Makanya saudara sekalian, dalam hidup ini tidak perlu ada kekhawatiran selama kita mengenal Allah. Ya. Ini yang pertama. Iman ini akan menenteramkan, akan menjadikan kita punya gantungan, ya, dan mantap dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua, Allah menyebutkan apa? Terkait dengan Al-Quran. Cahaya ini. Coba lihat surat Asy-Syura 52. Kalau Al-Quran itu sudah menyatu dengan kita, maka kita punya apa? Al-Furqan. Ya, oh ini benar, kita ikuti. Oh ini nggak benar, kita hindari. Ada apa? Furqan. Tuh, cahaya yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga dengan itu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, subhanallah. Makanya kita dituntut untuk menjadi Rabbani. Surat Al-Imran ayat 79. Maka li basyarin an yu'ti Allah. Rahasia seorang manusia ketika terhubung sama Allah, dia tidak mau lepas dari apa? Ketentuan Allah, daripada syariat Allah. Ya, itulah rahasia yang harus tertanam di dalam diri kita. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak terhubung dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, jangan tidur sebelum baca Quran. Ya, man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa dalam malam itu, dia sebelum tidur baca 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Maknanya apa? Dia dijaga oleh Allah. Wa man qara'a fi lailatin 100 ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang dalam malam itu membaca 100 ayat, maka sepanjang malamnya tercatat sebagai tahajud. Itu kata Ibnu Abbas, orang yang banyak baca Quran, insya Allah terhindar dari pikun. Ya, terhindar dari apa? Pikun. Mungkar itu semua yang buruk lah, menurut agama dan akal. Nah itu, makanya sholat bisa mencegah itu. Nah yang terakhir adalah, yang kelima, suka berinfak. Ya, praktek iman itu suka berinfak. Jadi Allah mengukur benar tidaknya iman seseorang bukan dari ceramahnya, bukan dari pakaiannya. Akan dibaca surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Itulah puncak daripada nilai keimanan seseorang, ya, yang diukur dengan pengorbanan. Kalau kita bisa mencapai tingkatan ini, maknanya imannya utuh, imannya aman, tidak tergoyahkan oleh apapun keadaannya. Inilah benteng yang paling utama yang harus kita pertahankan. Yang kedua, kan tadi ada berapa? 5 benteng ya. Ini baru yang pertama, ada apa? Benteng keimanan. Yang kedua, yaitu keikhlasan. Sebenarnya iman itu yang dituju adalah bagaimana meraih hidup ini dengan penuh keikhlasan. Surat Al-An'am ayat 162. Yaitu yang harus kita capai dalam hidup ini. Ya. Al-An'am 160. Begitulah pula dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Nah, keikhlasan inilah yang harus kita raih di dalam hidup ini. Apa ikhlas itu? Ya, niat yang muncul di dalam hati seseorang ketika akan berbuat, itu dia lakukan sepenuhnya karena Allah. Ibnu Rajab di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam menyebutkan
orang berbuat itu ada 4 model. Ketika orang itu berbuat ada berapa? Ada 4 model. Ya, untuk menunjukkan di mana letak keikhlasan itu, kita bisa lihat dari sini. Yang pertama, orang itu berbuat 100% karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, 100% niatnya bukan karena Allah. Ingin popularitas, ingin supaya dapat dunia, ingin pujian orang, itu 100% bukan karena Allah. Yang kedua ini nggak ada nilainya sama sekali si Allah. Ya, orang datang ke pengajian supaya nanti dilihat orang, supaya dia orang jadi seperti orang soleh. Nah, itu. Ini yang kedua ini justru dia motivasinya untuk mencari perhatian orang, nggak ada nilainya si Allah. Yang ketiga, dia berbuat karena Allah sekaligus mengharap dunia. Jadi, kalau yang kedua tadi mengharap dunia, yang ini gabungan antara keduanya. Dia niat karena Allah, tapi sekaligus mengharap dunia. Maksudnya apa? Dia datang ke pengajian sekaligus dagang. Ada nggak yang kayak gitu? Dia berangkat haji atau umroh sekaligus dia berbisnis. Mungkin nggak itu? Mungkin. Ya. Dia datang ke pengajian sekaligus mau ketemu sama temannya, janjian sama temannya. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Dia mengharapkan apa? Pahala dari Allah, tapi sekaligus mengharapkan apa? Kepentingan duniawi. Maka yang ketiga ini tidak akan sama dengan yang pertama nilainya. Ya, dia dapat pahalanya dan dia dapat apa? Apa yang diharapkan dari dunianya. Jadi masih ada faktor dunianya dikit nih. Tergantung 10%, 5%, ya. Tetap dia dapat pahala juga, meskipun tidak sempurna yang pertama. Nah, yang keempat terbalik dia. Dia niatnya cari dunia sekaligus dia ibadah. Ya, dia datang untuk dagang sekaligus ikut ngaji. Ya, dia bisnis ke Mekah sekaligus umroh dan haji. Maka orang yang keempat ini tidak ada pahalanya. Ini kata Nabi, niat orang, amalan orang itu tergantung niatnya. Bila niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala sepenuhnya. Tetapi bila niatnya hijrah ke Madinah itu untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi perempuan, maka hanya itu yang dia dapatkan. Karena itu Bapak sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan solusi yang sangat efektif di dalam menjaga keutuhan iman ini, keutuhan ikhlas ini, supaya jangan meleset. Ada 3 langkahnya. Kata Ibnu Qayyim ada 3 langkahnya. Langkah yang pertama, pertanyakan kepada dirimu ketika kamu akan berbuat. Ini yang harus kita jaga. Kedua, ketika sedang dijalani, seperti kita sekarang lagi pengajian, kita lagi jalani, masih muncul ungkapan-ungkapan hati itu, perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang ingin mencuri si setan itu dari amalan kita, sehingga dia pengaruhi supaya niatnya itu berubah. Yang ketiga, ketika sudah selesai, ketika selesai lupakan, jangan ingat-ingat terus, apalagi diundat-undat. Diundat bisnisnya Pak? Diundat-undat itu, diungkit-ungkit. Ya, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, itu petanda keikhlasannya dipertanyakan. Maka turunlah ayat 22 surat An-Nur. Ya, itu teguran dari Allah. Ya, kita pun jangan sampai pernah mengundat-undat apa yang sudah kita berikan. Ya, kan banyak orang seperti itu Pak ya. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh dendam, tapi maafkan, teruskan pemberianmu, tidak pernah kecewa. Ya, tadi itu meskipun disakiti, dia tetap melaksanakannya. Gitu. Yang kedua,
Dia nggak butuh pujian. Orang ikhlas itu nggak butuh pujian. Kalaupun dipuji nggak ngaruh. Ya, kalaupun dipuji nggak ngaruh. Nah yang ketiga, tidak takut terhadap celaan. Tidak takut terhadap celaan. Jadi nggak perlu mengatakan apa kata orang. Ya nggak usah lah dipikirkan itu. Tidak takut terhadap apa celaan orang. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut terhadap celaan orang. Barakallahu itu benteng kedua yang harus kita rawat, kita jaga, jangan sampai jebol nih. Ya, karena nilai amal kita tergantung apa? Keikhlasannya. Oke, yang ketiga dari 5 benteng yang ketiga adalah menjaga untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, menjaga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, baik itu hak Allah ataupun hak manusia ataupun hak diri sendiri. Ya, tunaikan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Ya. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 Allah katakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Ini adalah satu ketetapan. Islam itu isinya apa? Perintah dan larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Perintah terkait dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, itu perintah kepada Allah, oleh Allah kepada kita sebagai hambanya. Terus kalian, puncak kejahatan manusia itu ada 3. Dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Silakan, itulah kejahatan manusia terbesar. Ada 3. Yang menyangkut tentang hak Allah, dia syirik gitu, menyekutukan Allah. Ya, makanya jangan pernah terlibat dengan kemusyrikan. Yang kedua, membunuh manusia. Yang membunuh manusia termasuk tadi apa? Aborsi ya. Ya, meracun orang. Kalau benar ini COVID-19 ini rekayasa manusia, berapa banyak itu kejahatan orang membunuh manusia tanpa salah itu kan. Ya, makanya jangan sampai pernah terlibat dengan kematian seseorang. Ya, karena itu merupakan kejahatan antar manusia, membunuh manusia. Yang ketiga, berzina. Itu puncak kejahatan kepada diri sendiri. Jadi orang berzina itu sebenarnya dia sedang merusak diri sendiri, dia menghancurkan diri sendiri. Makanya kalau menikah itu menenteramkan, kalau berzina adalah menggelisahkan dia. Itulah 3 kejahatan manusia yang Allah ungkapkan, kecuali kalau dia bertobat. Kalau enggak, kehinaanlah yang akan diperoleh nanti di akhirat. Ya, ini poin ketiga, benteng yang harus kita jaga, kewajiban kita jalankan, larangan kita tinggalkan. Ya. Nah, yang keempat, benteng yang keempat yaitu menjalankan sunnah-sunnah. Ya, jangan disepelekan sunnah-sunnah itu, Bapak sekalian, karena sunnah-sunnah itu adalah merupakan anjuran yang diajarkan sama Nabi SAW. Nah, sunnah-sunnah Nabi ini kan banyak. Ada sunnah qobliyah, ba'diyah salat, ada sunnah puasa, ada sunnah sedekah, ada sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, nah, itu perhatikanlah sunnah-sunnah Nabi itu, karena di sana pasti ada nilai plusnya itu. Ya, paham atau tidak paham kita di balik semua sunnah itu kan. Maukah aku ajarkan amalan yang bila kamu amalkan Allah ampunkan dosa-dosamu? Mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya, gampang ya. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari apa? Dosa-dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmatmu lebih aku harapkan dari amalku. Ya, dan rahmatmu lebih aku harapkan dari apa?
dari amalku. Jadi orang ini diajarkan untuk lebih bergantung kepada Allah. Dan apabila kamu baca itu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Ya, subhanallah. Makanya jangan pernah putus asa dalam menghadapi dosa ketika kita kembali kepada Allah. Dengan bertaubat, taubat itu berarti meninggalkan perbuatan itu, menyesali atas apa yang terjadi dengan perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi. Kalau ada kaitan dengan manusia, kembalikanlah hak manusia itu. Kemudian baca doa ini. Ya Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan dari dari amalku, dan macam-macam yang lainnya. Di dalam surat An-Nisa 113, ya. Jadi di situ Allah telah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu bersifat global, As-Sunnah itu adalah rinciannya. Salat di dalam Al-Quran itu ringkas. Ya, aqimis salata liduluqi syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kemudian salat dalam bentuk yang kita laksanakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu ada di mana itu? Dalam sunnah. Semangatnya lagi menurun. Dalam bahasa hadisnya namanya futur. Ya, fa, ta, wau, ra, futur. Nabi mengatakan likulli amalin syarra wa likulli syarratin fatrah. Ini kata Nabi. Setiap amal seorang itu ada saatnya semangat. Ada saatnya futur. Seperti pengajian ini, biasanya kalau pertama-tama awal semangat, lama-lama menurun. Tapi subhanallah, bapak-bapak ibu ini di sini nih stabil terus ya. Ya masya Allah. Tapi banyak di tempat lain, awalnya rame, lama-lama kendor, tinggal 1-2 orang bubar, ya. Nah itu. Kata Nabi, bila semangatmu tumbuh, teruskan. Bila semangatmu kendor, futur, kata Nabi, jangan kamu jauh dari sunnahku. Ya, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad hudiya. Siapa yang saat mengalami penurunan itu, kendor itu, dia tetap berpegang dengan sunnahku, maka aman dia. Ya. Jaga itu, rawat itu sunnahnya itu. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah akhlak mulia.